Kita lanjut ke bab 50 Mangatun listeners, dan judulnya adalah Mulai Mendekati Kayla. Okay, let's start it together. Martin bergegas melangkah mendekati mobilnya. Terlihat Pak Hendro sudah membukakan pintu mobil untuk majikannya itu. Setelah Martin masuk ke dalam mobil, Pak Hendro terlihat menutup pintu mobil dan segera ikut masuk ke dalam mobil serta menyalakan mesin mobil tersebut. Martin sempat melihat kedua orang tua Kayla yang terlihat menyunggingkan senyumnya sembari melambaikan tangannya ke arah mobil mewah tersebut. Mobil itu berjalan perlahan keluar dari gerbang rumah Kayla. Selama di perjalanan, tak ada satu orang pun yang bicara hingga hanya terdengar bunyi mesin mobil yang sedang berjalan. Kayla duduk sangat jauh dari Martin. Gadis itu duduk di dekat jendela, sembari matanya menatap ke arah jalanan yang terlihat ramai. Martin sesekali melirik ke arah gadis tersebut dengan tatapan terpesona melihat betapa cantiknya Kayla hari ini. Karena biasanya Kayla tak pernah memakai make up. Pak Hendro terlihat memfokuskan pandangannya ke arah jalanan yang terlihat dipadati kendaraan beroda 4. Bahkan tak jarang Pak Hendro terlihat menyalip beberapa kendaraan yang berbeda di depannya. Suara dering ponsel yang tak asing di telinga Kayla pun mulai berbunyi dan memecahkan kesunyian di dalam mobil tersebut. Kayla segera membuka resleting tas jinjingnya. Setelah tas tersebut terbuka, Kayla segera memasukkan tangannya ke dalam tas tersebut. Setelah Kayla merasakan tangannya menyentuh ponselnya, Kayla segera mengeluarkan ponsel tersebut dari dalam tasnya. Gadis itu melihat nama sahabatnya yang tertulis di layar ponselnya. Kayla segera membuka tombol kunci tersebut dan menekan gambar telepon yang berwarna hijau. "Halo Res," sapa Kayla dengan mata masih menatap keluar jendela. "Sejak tadi aku menunggumu, tapi kamu tak kunjung datang juga. Ini sudah jam berapa?" maki Resni dengan nada suara terdengar berapi-api. Gadis itu terlihat kesal karena sudah 1 jam lebih menunggu Kayla menjemputnya. Namun Kayla tak juga datang. "Oh my God, bagaimana mungkin aku bisa lupa mengabarinya?" ucap Kayla lirih dengan menaruh telapak tangannya di jidat dengan pelan. Martin hanya diam melirik gadis itu di samping tanpa berkomentar. "Aku ada urusan mendadak, Res. Aku harus menemani pamanku jalan-jalan hari ini," imbuh Kayla sembari melirik tajam ke arah Martin. Resni terdiam sesaat. Setelah Resni puas memaki Kayla, dia pun mengakhiri panggilan teleponnya. Suasana di dalam mobil kembali sunyi seperti sebelumnya. Martin masih menatap gadis itu dengan mengepalkan tangannya. Wajah pria itu terlihat merah padam setelah mendengar ucapan Kayla barusan. "Ingin sekali aku beri minum racun rubah kecil ini agar mulutnya tak asal bicara," gumam Martin dalam hati dengan menajamkan pandangannya. Pak Hendro terlihat menatap ke arah Martin dari kaca spion. "Tak kusangka gadis kecil ini sangatlah berani. Dia tidak hanya pernah memaki Tuan Muda Martin, namun dia juga pernah menampar Tuan beberapa kali.
gumam Hendro dalam hati sembari sebisa mungkin mencoba menahan tawanya. Bahkan Hendro sampai menutup rapat kedua mulutnya. Martin balik menatap Pak Hendro dari kaca spion dengan tatapan yang membunuh. Seketika Pak Hendro mengalihkan pandangannya dan kembali fokus ke arah jalanan dengan berkeringat dingin. "Berani melihat ke belakang lagi, aku potong bonusmu 1 tahun," ancam Martin dengan menajamkan alisnya. Pak Hendro tak berani menjawab dan dia terlihat menyeka pelan keringat di jidatnya dengan tisu yang ada di samping kemudi. Setelah berbicara, Martin terlihat menggeser duduknya ke arah Kayla. Sekarang Martin sudah duduk persis di samping Kayla. Gadis itu hendak menghindar, namun percuma karena punggungnya sudah menempel di pintu mobil. Oke, so kira-kira pembicaraan apa selanjutnya? Kita tunggu saja bab berikutnya. So stay tuned, don't go away. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.